Banyak keluarga yang punya balita ini enggan bawa anaknya ke posyandu gitu ya. Iya, tapi memang kadang ada kalau di masyarakat tuh takut anaknya malah jadi sakit gitu ya. Iya benar. Dalam artian begini, kegiatan imunisasi itu kan juga ada manfaatnya, ada kita pertimbangkan manfaatnya. Ya mungkin kerugiannya atau kelemahannya itu mungkin beberapa anak setelah diimunisasi itu demam-demam. Tapi sebenarnya dari demam tersebut kita bisa mengambil kesimpulan tuh. Karena kalau anak mengalami demam ya saat imunisasi itu sebenarnya tubuhnya sedang membentuk kekebalan tubuh. Artinya kegiatan imunisasi itu berhasil gitu loh. Karena mempertimbangkan demam yang kecil itu, jangan sampai nanti saat dewasanya anak yang tidak diimunisasi ini nantinya rentan terkena penyakit yang lebih serius. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM masih di talk show Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan masih dengan pembahasan yang sama Sahabat Star FM mengenai verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, ataupun bisa kita bilang dengan Verval KRS ya. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana itu keluarga resiko stunting, bagaimana Verval KRS ini, dan beberapa tujuan juga ya Sahabat Star FM. Nah di sini Ismi mau nanya juga nih untuk SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini untuk kegiatan verifikasi data keluarga resiko stunting ini ya Pak. Itu SDM-nya dari mana kira-kira Pak? Untuk pelaksanaan Verval ini sendiri dilakukan ya, kita punya tim sebelum data keluarga sasaran ini dikeluarkan, kita sudah punya tim ataupun sudah kita bentuk yang namanya TPK. Tim pendamping keluarga. Jadi nantinya yang melaksanakan Verval KRS ini, keluarga beresiko stunting ini dilaksanakan salah satu dari TPK ini. Nah, untuk TPK ini sendiri dia ada 3 unsur, Bu. Dia dari bidan ataupun dari kader KB, tentu juga dari PKK. Berarti itu emang ada timnya ya Pak, tim khusus untuk melakukan verifikasi data ini. Kalau untuk waktu gitu Pak, waktu pelaksanaannya itu kira-kira kapan dimulai gitu Pak? Jadi memang kegiatan Verval KRS ini kegiatannya serentak nih nasional. Oh ini emang benar-benar dari mana-mana pun itu serentak gitu ya Pak? Di tingkat nasional kita itu melaksanakan Verval serentak yang diagendakan mulai tanggal 23 April. Dan targetnya besok ya, tanggal 31 Mei kita selesai. Oh itu emang udah di akhir ya, berarti ini masih berjalan Pak? Masih berjalan. Jadi ya Alhamdulillah kita sudah bagus ya dalam artian capaian. Dengan segala kondisinya ya pasti ada halang rintangnya. Tapi Alhamdulillah teman-teman kita di lapangan, para kader Verval ini bisa optimal kerjanya. Ya mudah-mudahan target kita untuk besok bisa 100% itu insya Allah bisa tercapai. Ya, untuk besok ini terakhir berarti ya Pak untuk pendataan ataupun verifikasi data ini ya Pak. Kalau untuk seperti tadi kita udah membicarakan gitu ya bagaimana keluarga resiko stunting ini, bagaimana verifikasi datanya, dan mungkin kita juga pengen tahu gitu Pak, sebenarnya sasaran dari kegiatan Verval KRS ini tuh siapa aja gitu? Untuk sasarannya ya Pak, keluarga yang memiliki, sasarannya itu keluarga yang memiliki faktor risiko stunting ataupun anak yang kemungkinan mengalami stunting. Bisa juga ataupun termasuk juga pasangan usia subur, gimana pasangan usia subur ini mulai dari umur 15 tahun sampai 49 tahun dia pasangan usia subur. Terus bisa juga yang ibu hamil, terus keluarga yang memiliki anak 0 sampai 2 tahun, bisa juga keluarga yang memiliki 0 sampai 5 tahun. Itu masuk dari baduta dan balita ya Pak? Iya, baduta dan balita. Jadi emang ada juga sasaran ya Sobat Star FM untuk kegiatan Verval ini, dan mungkin kita juga sebagai mungkin tadi ada kategorinya juga ya Pak untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Dan untuk pemanfaatan data ini seperti apa Pak untuk hasil KRS nantinya gitu, dikemanakan gitu Pak? Ya, data KRS ini hasilnya yang pertama bagi kami sendiri dari BKKBN atau dari bidang KB-nya sendiri itu
nantinya bisa digunakan sebagai peta kerja gitu. Jadi lebih memudahkan kami bekerja gitu ya. Jadi kalau mau kerja itu udah tahu arahnya mau kemana nih gitu. Jadi nggak menghabiskan banyak energi gitu ya. Tapi untuk pemanfaatan secara luas ini mungkin bisa saya jabarkan. Yang pertama itu data verbal KRS ini bisa digunakan untuk memetakan keluarga balita. Agar apa? Agar nantinya bisa kita edukasi, karena memang akhir-akhir ini masih banyak keluarga yang punya balita ini enggan bawa anaknya ke posyandu gitu ya. Iya, sementara. Tapi memang kadang ada kalau di masyarakat tuh takut anaknya malah jadi sakit gitu ya. Iya benar. Iya. Ya, jadi alasan klasiknya beberapa keluarga itu memang benar, dia takut ke posyandu karena kalau bawa anaknya itu datangnya sehat gitu bahasa mereka ya, pulangnya sakit gitu ya. Ya, jadi ya memang benar, tapi dalam artian begini, kegiatan imunisasi itu kan juga ada manfaatnya, ada kita pertimbangkan manfaatnya. Ya mungkin kerugiannya atau kelemahannya itu mungkin beberapa anak setelah diimunisasi itu demam-demam. Tapi sebenarnya dari demam tersebut kita bisa mengambil kesimpulan tuh, karena kalau anak mengalami demam ya saat imunisasi itu sebenarnya tubuhnya sedang membentuk kekebalan tubuh. Artinya kegiatan imunisasi itu berhasil gitu loh. Nah, jadi harusnya sih kita lebih tenang gitu ya. Dan harusnya demam itu juga bukan jadi kendala, karena jangan sampai anak demam kecil itu karena mempertimbangkan demam yang kecil itu, jangan sampai nanti saat dewasanya anak yang tidak diimunisasi ini nantinya rentan terkena penyakit yang lebih serius gitu. Misalnya kena TBC ya kan, kena misalnya hepatitis ya. Tentulah akan tidak seimbang gitu ya antara resiko yang akan didapat dengan efek samping setelah pemberian imunisasi gitu ya. Nah, itulah yang mungkin belum kita edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat kita gitu ya. Melalui momentum ini ya, di kegiatan kita ini, talkshow ini yang bisa didengarkan masyarakat luas, semoga bisa membuka pikiran kita semua bahwasanya kegiatan posyandu itu penting. Selain menciptakan kekebalan tubuh juga, salah satu kegiatan di posyandu itu seperti pengukuran dan penimbangan itu sebenarnya juga mencegah stunting ya, dengan cara kita meng-screening, artinya kita ukur dari awal itu apakah anak ini tumbuh dengan baik atau tidak, terlambat tidak pertumbuhannya, apakah ada pertumbuhan atau tidak ya Pak. Takutnya di situ kayak gitu-gitu aja gitu anaknya. Kalau kita orang awam kan mungkin berpikir anak saya sehat ya gitu ya, tapi ternyata waktu di pengukuran ini nggak sesuai dengan usianya, harusnya sudah tinggi badannya, sudah harusnya segini, tapi ini kenapa nggak sampai. Nah itulah fungsi dari posyandu. Jadi jangan sampai usia posyandu sudah selesai, ya kan, baru kita setelah mengalami efek samping dari stunting ataupun kerugian-kerugian dampak negatif dari stunting, baru kita sadar gitu ya. Nah, itu dia tujuannya. Terus yang kedua itu mungkin data KRS ini, data hasil verbal KRS ini bisa digunakan juga untuk memetakan keluarga-keluarga mana aja yang punya jamban layak atau tidak. Jadi sekiranya mungkin misalnya dari instansi terkait yang bisa mengadakan atau memfasilitasi sarana jamban, itu nanti bisa melalui data ini gitu patokannya ya. Jadi mana-mana keluarga kita ya, masyarakat kita yang belum punya jamban yang layak, ya mudah-mudahan kita harapkan nantinya bisa dibantu dibuatkan jamban umumkah yang layak yang sehat ya, ataupun jamban pribadi yang lebih bagus gitu. Terus yang ketiga, hasil dari data verbal KRS ini bisa juga digunakan untuk memetakan pasangan usia subur. Nah ini sangat penting nih bagi kami nih yang di bidang KB-nya. Jadi sasaran dari kami itu kan orang-orang ataupun pasangan-pasangan usia subur yang tidak menggunakan KB ya kan. Nah itu harapannya nanti kalau sudah kami petakan, nantinya bisa kami datangi, kami himbau, kami edukasi gitu. Terus yang terakhir, data verbal KRS ini juga bisa digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat kita gitu ya. Dari yang mana yang lebih tinggi hingga ke tingkat yang lebih rendah. Artinya apa? Kalau sudah dipetakan, tentunya kita bisa tahu ya mana yang nantinya layak mendapatkan bantuan sosial dengan yang tidak gitu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan data verbal KRS ini
masalah pemberian bantuan yang tidak tepat guna ataupun tidak tepat sasaran ini bisa lebih baik di tahun kedepannya. Terkait dengan pemanfaatan tadi sudah diulas secara lengkap oleh Pak Arief ya, Pak, bagaimana sebenarnya pemanfaatan data ini nanti ke depannya, mulai dari posyandu ya, walaupun memang kadang masyarakat berpikir kalau misalnya imunisasi ini ada efek samping yang terjadi ya, tapi itu sebenarnya penting banget ya Sobat StarFM untuk selalu imunisasi untuk anak-anak kecil. Usia berapa kira-kira Pak? Ya, dari usia 0 sampai 5 tahun dia itu harus ikut posyandu ya. Nah, nanti kalau untuk pemberian imunisasi itu ada usia-usia tertentu gitu, misalnya usia dari 0 sampai 2 bulan itu ada obat vaksin tertentu yang diberikan gitu. Nanti ada aturan-aturannya gitu. Ya, jadi ada berbeda-beda ya Pak setiap anak. Dan mungkin untuk pasangan muda ya tadi Pak, pasangan usia subur juga. Dan terkait dengan verifikasi dan validasi data ini sebenarnya bisa dilakukan secara online atau gimana Pak? Gimana kira-kira mekanisme untuk pemutakhiran datanya itu Pak? Ya, oke. Dalam pengerjaannya, mekanismenya itu kita sebenarnya petugas ini melakukan input datanya itu melalui aplikasi. Ya, melalui aplikasi. Tapi sebagai jalan keduanya, karena kan memang kita akui untuk Kabupaten Mandailing Natal ini tidak semuanya itu jaringannya itu bagus ya. Maka dari itu mungkin bisa diinisiasi bahwasanya bisa melakukan pendataan dalam bentuk manual yang nantinya setelah didapati data manualnya itu nanti bisa dilakukan online data gitu. Yeah. Jadi tahapannya mungkin menyesuaikan dengan kondisinya aja. Iya, gitu jadi kan. Emang ke masyarakatnya bagaimana baiknya gitu ya Pak? Iya, tapi pada intinya setiap data ini harus di-online-kan karena nantinya akan terpusat nantinya di tingkat pusat juga gitu kan, supaya nantinya bisa diolah datanya dan nantinya bisa dimanfaatkan gitu. Ya, seperti itu ya Sobat StarFM. Dan mungkin sudah ini kan mengenai data ya Pak, dan kita juga sebagai masyarakat Mandailing Natal pengen tahu juga untuk saat ini bagaimana kondisi stunting ataupun misalnya keluarga resiko stunting di Mandailing Natal ini Pak. Iya, nah kabar baiknya ya. Kabar baik ini ya. Untuk masyarakat Mandailing Natal nih ya. Alhamdulillah kita sejak program-program stunting ini memang di awal kita itu juara ya, juara maksudnya dalam artian tinggi, sangat tinggi ya. Jadi juara 1 di tingkat provinsi Sumatera Utara, kita itu juara 1 dengan indikator tingginya prevalensi stunting yang ada. Berarti di sini masih tinggi ya Pak? Iya, di awal ya, di awal tahun. Namun setelah program ini berjalan di Kabupaten Mandailing Natal itu ternyata progresnya itu cukup baik ya. Jadi kita di tahun kedua kalau nggak salah di hasil pendataan 2023 itu kemarin kita sempat berada penurunan stunting itu sampai di angka prevalensi 34,7 ya kalau nggak salah 34% dan alhamdulillah di tahun ini di 2024 ini kita dapati hasil sudah di angka 20,7%. Ya berarti menurun ya Pak? Ya dalam artian itu bagus kan, semakin bagus. Turun prevalensi stunting akan semakin bagus, dan target nasionalnya kita tuh harusnya bisa mencapai 14% sesuai dengan Perpres nomor 72. Ya, mungkin ini sebagai kabar baik ya buat daerah Mandailing Natal dan mungkin ini bisa diusahakan mencapai apa tadi Pak yang menjadi target ya. Target nasional kita 14%. Ya, Sobat StarFM, itu dia sedikit mengenai verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting dan sudah diulas banyak ya dari Pak Arief dan juga Pak Herman. Ya, Sobat StarFM, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di sini dan perbanyak ilmu kita khususnya di mengenai keluarga resiko stunting ini, dan pastinya banyak manfaat yang kita dapat ya Sobat StarFM. Kita jadi tahu bagaimana keluarga resiko stunting yang ada di Mandailing Natal ini, dan kita juga bisa mengantisipasi gitu ya bagaimana kita sebagai masyarakat ini lebih memperhatikan bagaimana kondisi pertumbuhan anak di khususnya di keluarga kita juga ya, di keluarga dan di masyarakat sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Pak, dan demikian dialog interaktif untuk kali ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, dan sampai jumpa di dialog berikutnya pastinya dengan pembahasan dan juga
informasi ataupun tema yang menarik untuk nantinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.